Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para guru, para asatidzah yang saya muliakan, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita taufik, hidayah dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung jumlahnya apalagi nilainya. Semoga hidup kita di sini bagian dari rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berdakwah, berjihad, bahkan berperang untuk kebahagiaan umatnya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhiratnya. Semoga kita terus istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini tentu tidak ada tema yang paling penting dalam perjalanan kita beragama, berislam, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Yang paling penting bagi kita yang ada di tanah air ini adalah bicara masalah puncak dari 10 Dzulhijjah. Yang kita sekarang di tanggal berapa Dzulhijjahnya? Tanggal 6. Ru'yatul hilal hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Alhamdulillah kita tidak ada bid'ah. Tahun ini kita lega. Kita puasanya Arafah nanti benar-benar ketika jamaah haji di Arafah. Tidak seperti tahun yang lalu kita puasanya hari apa, wukufnya hari apa, sehingga tidak nyambung antara puasa kita dengan Arafahnya jamaah haji. Karena rukyahnya Indonesia dengan rukyahnya Saudi berbeda. Ini jadi PR yang senantiasa menghantui kita di setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang semoga saya selalu berdoa, semoga para pimpinan kita, ulama kita bisa hatinya lebih bisa adem, lebih bisa bersatu untuk membangun ukhuwah yang lebih konkret daripada sekedar mendahulukan istihad, ilmu, dalil, atau bahkan nasionalisme atau naudzubillah kalau ta'assub fanatik golongan. Tapi tahun ini Allah Subhanahu wa taala sempurnakan karunia-Nya dengan kita tidak ada masalah pada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Bicara tentang 10 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, Rasulullah menegaskan kepada kita tidak ada hari yang paling amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dari 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat mungkin langsung kaget ya, masa tidak ada amal yang bisa menandingi amal-amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Amal soleh berarti amal soleh apa saja, apalagi pakai alif lam, artinya alif lam istidrakiyah. Semua amal soleh, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, atau ibadah ritual, apakah ibadah sosial, itu dinilai jauh melampaui jihad fisabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, termasuk perang ya Rasulullah? Termasuk perang. Kecuali perang yang dilakukan oleh seseorang kharaja binafsihi wa malihi, kecuali perang yang dilakukan oleh seseorang yang keluar dengan keikhlasannya, ketulusannya, mengorbankan jiwanya, dan jihadnya mandiri. Jihadnya mandiri, dimodali sendiri, bukan pakai APBN, bukan pakai kas masjid, bukan pakai kas yayasan, tapi mandiri, didanai sendiri, kemudian tidak ada yang pulang sedikit pun dari hal tersebut. Artinya dia meninggal syahid, hartanya juga sudah habis untuk peperangan. Baru ini yang nggak bisa dikalahkan oleh sebesar apapun amal soleh yang kita lakukan di bulan yang lain. Nah, dan puncak dari 10 Dzulhijjah di kita nih, di negeri kita ini yang nggak haji ini, yaitu mengucurkan darah hewan kurban. Ya, mengucurkan darah hewan kurban itu puncak dari amalan amal soleh di bulan di 10 awal Dzulhijjah. Kadang-kadang kalau memperhatikan hewan kurban itu Pak ya, Masya Allah banyak yang dagang jualan dari mulai sapi, kambing, domba ya. Tapi ada yang kadang-kadang itu paradok Pak, kadang-kadang sudah daging. Mereka menjual hewan kurban tapi nggak sholat, nggak pada sholat. Sampai puncaknya dikit juga itu lebih baik nungguin dagangannya daripada sholat Id. Ya, sholat Id di mana, dia di mana. Ini hewan kurban yang merupakan puncak dari peribadahan di 10 awal Dzulhijjah. Kebanyakan saya perhatikan para pedagang itu nggak peduli dengan sholatnya, jadi nggak ketemu gitu Pak, nggak ketemu. Jadi nggak ketemu makna bahwa dia sedang berada di situasi di mana dia menjual hewan yang akan menjadi puncak ritual dari umat Islam yang tidak haji. Nggak berasa bahwa ini akan mendatangkan duit yang dia akan kasih makan kepada anak dan istrinya. Nggak nyambung gitu antara otak bisnisnya dengan imannya, itu nggak nyambung. Karena ya Allah Bapak ini jualan ini mau disembelih karena Allah loh, ini pahalanya langsung zem begitu loh. Masa nggak nyentuh sedikit pun? Mbak itu nggak berarti mengatakan sholat gitu, nggak nyambung begitu. Ya. Termasuk juga ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan
kurban. Kurban bagi dia 3 juta, 5 juta itu uang receh, ya, uang receh. Bahkan kalau pejabat itu sudah seharusnya memang berkurban, bahkan kurbannya harus paling gede se-Indonesia, kemudian disebar, sehingga kan ditanya, Bapak kurban berapa? Aduh, saya lupa, sudah saya wakilkan ke karyawan saya. Seakan-akan itu tradisi yang tidak punya satu kekuatan spiritual yang dahsyat yang dia bisa mengambil banyak pelajaran. Di sisi lain ada orang yang kurban itu bagi dia berat. Tabungannya sih masih banyak, tapi ya sudah diwakili sama keluarganya, ya kan? Menganggap enteng ritual berkurban. Kita coba terlepas dari angka-angka yang sekarang lagi banyak di masjid yang mengalami penurunan angka yang akan dikurbankan. Tempat saya bilang biasanya berapa Pak? Aduh, Ustaz ini apa nih? Biasanya 6 ya, tapi baru 3 nih. Tinggal beberapa hari itu 3 nih. Ya insya Allah nanti Allah akan datangkan hewan kurban yang besar. Tentu kita mencoba agar kita terdorong, ya, dan kemudian bisa mengambil satu momen penting ini tentang berkurban ini tidak saja berputar kepada fikih. Tentu fikih ini IT-nya nih, kalau saya pikir IT juga bercabang di pikiran. Tim IT kalau ada apa-apa segera di bahwa berkurban ini sebetulnya mengingat nenek moyang kita. Sering kita kadang kalau dikaitkan dengan nenek moyang itu sering emosional banget, ya kan? Seperti gubernur sebelah, ya, gubernur Jawa Barat misalnya terobsesi dengan namanya nenek moyang, sehingga ritual-ritualnya nyerempet kepada kemusyrikan dan mencoba untuk memahamkan kepada masyarakat jangan anggap planet-planet itu musyrik, tapi anggap itu satu budaya, satu peninggalan nenek moyang. Padahal nenek moyang kita aslinya adalah Nabi Adam alaihissalam. Jauh dari sebelum kerajaan Jawa, kerajaan Sunda, bahwa nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam yang pernah peristiwa bahwa manusia seperti itu. Ada kejadian sangat tragedi, ya, dan itu menggambarkan sisi manusia begitu. Kita tidak aman apakah kita itu ada unsur qabilnya atau unsur habilnya. Maka kisah Nabi Adam itu menjelaskan bagaimana dulunya namanya berkorban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi mana yang menunjukkan bahwa kalau kita berkorban itu kita mewakili, kita ingin sosok seperti sosok yang mana? Sosok Habil atau sosok Qabil? Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan kenapa kemudian persembahannya Qabil tidak diterima dan persembahannya Habil diterima. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa tu'alihim naba bani Adam bil haqqi iqarraba. Allah Subhanahu wa taala baca, wahai Muhammad, ceritakan tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam bil haqq, dengan benar-benar. Ini bukan fiksi, ini adalah fakta.
yang terjadi dalam sejarah panjang manusia ini. Id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu yang diterima, satunya enggak diterima. Kemudian yang enggak diterima ngancam tak matanya sampai. Ini kayaknya kamu ada deal-dealan dengan bapak ya, bapak ada di sana. Sehingga kenapa persembahan saya enggak diterima, persembahan kamu diterima? Oh ini manusia ini suudzon, itu biasa. Itu sifat manusia. Inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Nabi Adam katakan bahwa yang diterima Allah itu orang yang berkorban yang berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia pejabat, bukan karena tapi karena perasaan takwa itulah yang kemudian dia menjadikan dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan Ramadan kita, Pak. Jadi kalau ukurannya Ramadan kemarin kita inilah alam takun atau tidak, nanti gelagatnya, indikasinya bisa kita cek pada diri kita di hari ini. Kira-kira di mana kita dengan hewan kurban itu? Di mana kita dengan darah yang akan muncul di tanggal 10, 11, 12, 13 sore? Di mana kita posisinya? Ini diingatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Malah justru Qabil justru kayak seperti bensin dikasih api dikasih bensin meledak la ibasata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayya li'aqtula, sampai ketika dia ingin membunuh saudaranya sendiri, Pak. Padahal manusia belum banyak waktu itu. Sampai tingkat pada kejahatan membunuh karena kedengkian, kebencian manusia. Ini menunjukkan sisi sejarah tentang kurban itu, bahwa kurban itu mewakili dari sisi apa yang ada di dalam hati kita sebetulnya. Ya bukan ekstrim banget Qabil dan Habil, bukan. Ada sisi kemanusiaan ada yang dimangkutkan dengan sejarah ini, Pak. Ini nggak perlu saya cerita detailnya ini. Cerita dalam Ibnu Katsir. Kalau jangan punya kesempatan baca tafsir Ibnu Katsir, itu cerita detail A sampai Z-nya kenapa sampai kemudian Qabil membunuh Habil. Sejarah yang gak kalah dahsyatnya dari nenek moyang kita, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Adam disebut dengan Abul Bashar, kalau Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Juga memotret sisi dari sisi keimanan Ibrahim alaihissalam. Tentu Ismail itu anak yang ditunggu-tunggu 80 sekian tahun Pak kelahirannya. Untuk Allah kasih rezeki Ismail itu perlu 80 tahun. Kira-kira jenengan sabar enggak, Pak? Kok sabar? 80 itu sudah meninggal, Pak. Anggap nunggu anak 10 tahun. Kebayang, Pak. Saya pernah punya anak terlambat 4 tahun dari pernikahan, kita aja udah nyesek banget, ya kan? Tahun kedua, tahun ketiga itu ketemu orang udah nggak pede, Pak. Ketemu teman nanya gimana sih? Udah punya anak belum? Udah hamil belum? Itu bisa nggak sih? Enak. Akhirnya itu mau ketemu bapak-bapak itu, minder sih pertanyaannya, nggak jauh-jauh dari itu. Padahal kita olahragawan bola oke, futsal oke, silat oke, tapi giliran anak nggak oke. Ini 80 tahun dengan proses yang sangat menyedihkan banget, tragis banget. Bagaimana Ismail ditinggalkan di Mekah sedangkan Nabi Ibrahim di Palestina, Pak. Nggak tiap hari ketemu. Ketika diberitakan datang ke Mekah, Ismail lagi remaja, Pak. Diajak bangun Ka'bah, sudah bisa, artinya sudah remaja. Banyak impian-impian. Dengan punya anak laki-laki kalau sudah remaja kan impiannya
luar biasa. Kadang tetangga kita nyebutnya apa? Sekarang saya nih, Hari, anaknya laki-laki, ini mesti disebut hari junior, hari junior. Gue ini akan melanjutkan cita-cita bapak. Anak yang seperti itu cakep, diajak kerja oke, diajak ibadah oke, tiba-tiba Allah katakan apa? Ya budaya ini Allah firmanari Andi Al-Bahka Pandur pada tahap. Ngeri. Gak pernah ketemu, jarang ketemu, datang-datang mau nyembelih. Kira-kira anaknya mana Pak? Kalau anak sekarang Pak? Gua dulu nih Pak, kalau gitu Pak. Mungkin kerjasama Bapak dan ibunya bilang Bapak nggak pernah kesini, datang mau nyembelih kamu. Udah nanti malam kita garap bersama. Tapi yang lebih kalau begitu mungkin kalau Ismail melawan dihabisi secepatnya. Anak durhaka kan gitu Pak. Oh kamu kenapa Bapak? Ya udah saya selesai. Tapi yang terjadi apa Ismail? Ya berif'al ma'tumar Allah. Ya Bapak lakukan apa yang kau perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini anak level Nabi ini. Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Udah Pak lakukan Pak, aku sabar, aku terima. Siapa? Nangis gak Pak dengan kalau begitu Pak? Lihat anak begitu Pak. Tega dibelah Pak. Mendingan aku jadi mati makan begitu Pak. Anak-anak remaja mempunyai penghayatan yang luar biasa terhadap kehidupan dan agama, dan ngerti bapaknya ini siapa. Cerdas, bapaknya nggak datang bukan nggak tanggung jawab. Bapaknya datang jarang-jarang, bukan lari dari tanggung jawab, tapi dia seorang nabi. Berat bagi Ibrahim. Ini kehidupan kita kan begitu Pak. Antara perintah Allah, antara kesenangan pribadi kan gitu Pak. Ya kan? Lagi nak catur azan Pak. Lanjutin Pak, berhenti Pak. Bapak-bapak, lagi mancing nih, kayaknya dapat nih. Allahu Akbar, belum komat juga. Komat ini mau dapat, tutup apa? Sekarang kita banding sederhana, tapi ini puncak pertaruhan keimanan. Aku nabi loh. Nabi itu nggak ada kata tidak. Dan ini perintah Allah. Tapi ini anak. Kira-kira kalau waktu itu ada menteri HAM Pak ya, langsung dikatakan Ibrahim, ini kalau bunuh anak itu melanggar HAM ini. Bapak macam apa itu? Mungkin kalau netizen habis ke Ibrahim. Dasar Bapak nggak tahu jawab. Bapak kurang ajar, Bapak nggak tahu ini. Habis Nabi Ibrahim itu Pak. Itu kira-kira syaitan pada waktu itu Pak. Ibrahim kamu goblok ya kamu bukan manusia ya. Ketika Ismail mau disembelih, datang syaitan dengan berbagai godaan yang itu logis gitu. Logis. Kamu manusia kok bunuh anak, ini anakmu loh. Darah dagingmu sendiri loh. Wahyu apa itu wahyu? Seperti hari ini apa? Kalau kita ajak negara kita untuk berislam, selalu mengatakan apa ini? Quran ini multi tafsir, bisa ditafsiri, bisa macam-macam. Lebih mendahulukan undang-undang manusia, hak asasi manusia daripada Al-Quran. Ketika mau digelontorkan, didorong coba untuk menghukum, memidanakan perzinahan, mentah Pak. Kenapa? Bertentangan dengan hak asasi manusia. Kok orang saling cinta kok lu sirik ya? Ini cowok-cewek saling cinta, kemudian memadu kasih, kok kamu yang resek ya? Kamu yang resek. Cinta itu hak asasi manusia. Menikmati itu hak asasi manusia. Ketika mau digelontorkan undang-undang LGBT Pak, ditolak
dilarang-larang. Tanya kenapa LGBT, enak enggak? Menikmati enggak? Menikmati. Ya sudah, itu hak. Maka pelaku-pelaku homoseksual di Indonesia ditangkap cuma laporan doang, Pak. Enggak ada deliknya. Enggak ada deliknya, lapor doang. Sampai dinasihati kira-kira sama Pak Kapolsek. Terus saya nanti bikin lagi menyebar sampai jumlahnya sekali ribuan, Pak. Di Bekasi itu sudah darurat, Pak, di Bekasi. Grup-grupnya sudah ribuan LGBT. Kaget-kaget ada seorang ustaz di Bekasi tiba-tiba diwalangi 2 anak laki-laki nggak pelaku LGBT, Pak. Ustaz, ngeri saya. Saya juga punya anak laki-laki. Ustaz ini tinggal di Bekasi, Pak. Bekasi kota. 2 anak laki-laki yang dia ustaz juga anak ini. Di pesantren. Allah, ngeri, Pak. Cuma kalau ketangkap cuma di absen doang. Dijemput keluarganya masing-masing. Dan padahal mereka aktif melakukan seminar, mutar film, mengadakan acara di villa-villa dengan gratis, Pak. Gratis. Anak-anak kita yang kuliah dapat undangan, seminar, nonton video film, nobar atau apa dengan pembicara dokter itu isinya apa? Mencoba melegalitas LGBT. Kita dorong bahwa ini adalah perbuatan kaum mulut yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita. Ibrahim alaihissalam dibawa ke Mina, mau disembelih, datang netizen syaitan itu. Kalau bahasa kita sekarang netizen, satu pernyataan komentar itu begitu. Pindah lagi ke Jamarat Mustafa. Setan dalam beli mana? Diam kok, setan kok. Gak tahan pindah lagi sampai ke Jamarat Aqabah yang paling dekat dengan Mekah itu, Pak. Falamma tabahu lil jami'. Ini. Falamma aslama wa tabahu lil jami'. Sudah namanya Ismail, sudah seperti kambing yang mau disembelih. Wa tabahu lil jami', keningnya ini sudah dipanah, tinggal digorok. Menunjukkan benar-benar Ismail aslama, pasrah. Buktinya apa? Sudah kepalanya berada di tanah. Wa tallahu lil jabin fanadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Kamu sudah benar menjalankan mimpi kamu, dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita nggak jelas, pengen mobil ya mimpinya mobil, kerja debt collector mimpinya dikejar ular. Balik, Pak, pengen nikah ya ketemu bidadari, ya kan? Ini mimpinya dari qasodaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan wahyu, Allah. Mungkin kalau kita nggak tahu cerita ini di Quran, kita bikin film, Pak, ya, film tanpa nyebut Nabi Adam, kita kasih nama Jack, satunya nama John, sedikit berapa. Jenengan kalau nonton para orang Muslim lah, akan katakan apa sebelum disebelah itu, Pak, kira-kira? Ya seperti omongannya syaitan tadi, kamu laki-laki yang kurang ajar, kamu suami bapaknya nggak ngerti, kamu begitu, Pak. Tetapi seorang yang mukmin akan menerima bahwa setiap perintah dalam Allah itu mesti ada namanya kemaslahatan, ada namanya kerahmatan, ada namanya keadilan, ada namanya keberkahan, keberuntungan. Makanya ketika sudah mantap, ya sudah mengikuti perintah Allah, inna hadza labal balagul mubin, ini ujian yang paling berat dari Ibrahim alaihissalam. Fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, ternyata yang terjadi bukan Ismail lagi, tapi sesembelihan yang besar. Kalau kita merasakan hari ini, kurban nggak ya? Lihat ATM, lihat baik apa namanya mobile banking,
Berapa Pak tambah? Ingat ini. Lihat anak-anak kita yang bertidur, masya Allah, ada anaknya 5, 6, nggak ada perintah untuk nyembelih satupun. Semuanya sehat-sehat, masya Allah. Ada yang kuliah di UI, ada yang kuliah di ITB, ada yang jadi dokter, ada yang hafid Quran. Allah, lihat kata ini, ya Allah, ini anak berapa juta ini? Langsung beragama. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu, Pak. Rasulullah itu di Haji Wada, Pak. Haji Wada berkurbannya 100 unta di Haji Wada. Nyembelih 100 unta. Sekarang presiden mana di Indonesia ini yang berkurban 100 sapi, Pak? Unta dan sapi itu mahal unta, Pak. Rasulullah di Haji Wada nyembelih sekitar 60-an sekian, disembelih dengan tangannya sendiri. Sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah, ada yang bisa menandingi Rasulullah? Artis mana yang paling nyembelih 1, 2 yang paling gede itu pun sudah viral banget, kan? Viral banget tuh. Ini 100 disembelih sendiri, 60 sekian, 68 berapa disembelih sendiri. Lihat kekuatan visi Nabi, Pak. Saya nyembelih sapi aja 2 udah mulai disodori, sapi ketiga udah mulai gak pede, Pak. Ketiga ini udah mulai gak nyaman. Ini Pak 63 visi Nabi saya, Pak. Di samping keuangan Nabi dan juga berkhutbahnya Nabi luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, presiden kita, masya Allah, sapinya terbesar di Indonesia, nggak bisa mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang makan, kadang tidak. Rasulullah memilih hidup miskin daripada harus kendaraan mau putih, Pak. Sederhana Rasulullah SAW. Tapi kalau berkorban itu bicara sejarah yang sebetulnya dengan begitu kita sudah harus sangat mensucikan berkorban itu. Orang Jawa, orang Ponorogo, masih banyak, Pak. Ini peninggalan nenek moyang, kerisnya, Pak. Di tiap malam malam syuro itu ritualnya, Pak. Gara-gara apa? Peninggalan nenek moyang. Wah itu, Pak. Di Mojokerto, Pak, orang suka kesenian namanya bandengan, Pak. Orang bangga kalau sudah bisa nirukan banteng, kemudian setan masuk, kemudian pakai minyak. Dia bilang apa? Ini peninggalan nenek moyang. Diusik oleh ustaz habis. Ya kan? Salah satu ciri ustaz yang moderat itu katanya tidak boleh mengusik tradisi-tradisi klenik yang ada di Nusantara, karena itu peninggalan nenek moyang dan itu adalah disebut dengan kearifan lokal. Padahal itu kemusyrikan, inna syirka la dzulmun adzim. Tapi kalau ada ustaz yang mencoba memprotes atau mengkritik, itu akan dikatakan kamu ustaz intoleran. Anta ustaz radikal, temannya UAS, temannya Habib Rizik. Ini temannya, hati-hati. Allah. Namun beragama itu tidak menggunakan emosional semata, ya. Tetapi dalil. Kalau perasaan kadang beda-beda antara Jawa dan Sumatera, beda banget. Ya kan, orang Jawa kan cenderung, ya menurut saya itu pakai perasaan, Pak. Itu biasa aja itu, Pak. Itu antara orang Betawi dengan orang Jawa perasaannya beda, Pak.
Beda. Orang Jawa kan dikenal dengan ewo pakewo, ya kan? Ewo pakewo. Udah jelas-jelas salah, nggak ngerti Pak, nggak enak. Tapi kalau Betawi, semprot aja udah langsung. Beda. Kalau pakai perang satu dengan lain berbeda. Tapi kalau dalil harus sama. Itulah ukuran agama. Dalil harus sama. Apalagi orang Barat, Pak. Dia kan nenek moyangnya buat Nabi Adam. Siapa Pak nenek moyang orang Barat? Kan kerap. Jadi kalau dibacakan kisah begini nggak nyambung karena perasaannya ke kerak kingkong itu. Ini nenek moyangnya. Kalau kita bicara dalil, ya inilah dalilnya. Bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah syiar. Ya, syiar yang tadi kita sudah sebutkan. Syiar. Gak boleh tidak. Saya ini deh. Saya takut riak, kita sembelih malam-malam aja ya di belakang ya. Gak usah berisik-berisik. Gak bisa Pak. Syiar itu enggak. Ikhlas gak ikhlas harus dipublikasikan. Nah itu level ikhlas yang berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Nabi sangat tegas banget, barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki. Artinya kalau dibelikan kambing besok masih bisa makan dan minum. Tuh. Ini saya beli kambing ini dari 2 juta. Kambing 3 juta, beli masih ada 2 juta tuh. Kok enggak berkorban? Falam yudhhi, kok enggak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musola kami, maksudnya tempat sholat Id. Artinya diusir. Nah, pengusiran ini kan maknanya ini marah atau Nabi itu menyiapkan hukuman bagi orang yang seperti ini. Ini marahnya Nabi atau ini hukuman dari Nabi. Nah, maka para ulama kita berbeda dalam memahami ini. Dalilnya sama tapi memahaminya beda. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan dengan dalil ini wajib bagi orang yang masih punya keluasan rezeki, wajib baginya berkorban. Ini Imam Abu Hanifah. Mungkin di antara kita gimana imam yang lainnya? Ya, jumhur Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Artinya kalau ditinggalkan itu makruh. Orang punya awak kemudian nggak berkorban berarti makruh. Kalau sering-sering ditinggalkan dosa, namanya sunnah muakkadah itu Pak. Kalau sering-sering ditinggalkan tanpa alasan, gampang-gampangkan, maka dia bisa jatuh dalam dosa. Sudah ada tanda dari Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Materinya yang sudah disampaikan pada jemaah. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan atau pertanyaan, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sangat bagus sekali. Ketika kita bicara dengan hayal atau obedan hayal, itu kan bermula dari perintah Allah bahwa mobil harus menikah dengan saudara mobil. Ya, disitulah mulanya, karena ternyata pasangan kembar Habil dan mobil berbeda. Mobil berpikir pasangan Habil yang harus menikah itu kurang cantik lah ya. Yeah. Sedangkan pasangan mobil lebih cantik, maka dia akan menikah dengan pasangannya. Itu hawalannya. Itu yang alhamdulillah mengapa sampai korban tadi itu tidak diterima dikarenakan memang sifat kita tadi. Yang kedua Ustaz, maaf, memang kita beberapa berbeda. Kalau kita lihat di Jawa berbagai tradisi, memang mereka boleh melestarikan, namun kita juga boleh dalam memberikan kata syiar dengan berbicara yang tidak sampai menyakiti
banyak berbagai macam aktivitas yang sampai korban negaranya Pak. Artinya tidak boleh juga kita mengatakan orang Barat. Berikutnya juga boleh, mohon maaf, orang Jawa, Betawi, Sunda itu menyangkut masalah. Jadi agak betul kalau kita nanti menyampaikan niat kita bagus, tetapi tidak sepatutnya yang kita akan jadikan analogi. Contoh, ketika kita bicara sendiri, bagi yang mampu untuk makan minum korban, sedangkan saat ini kita ini mohon maaf, sebagai besar rumah yang kita tinggali kontrak, kredit. Zaman Rasul tidak ada, zaman Rasul tidak ada kredit, kontrak, utang tidak ada, sehingga ketika itu wajarlah jika ada fatwa bagi yang mampu makan sempat masih punya sisa untuk makan minum, maka itu wajar korban. Jadi analoginya memang sangat jauh sekali kalau kita bandingkan anak-anak kita, anak-anak manusia biasa, orang tuanya biasa, dibandingkan analogi dengan anak Rasul itu sangat jauh sekali. Itu saya terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi atau nanti penanya barangkali kalian biar sekalian. Ya. Monggo, apa mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah setelah tanggal yang hari ini sampai nanti kapankah yang tidak boleh memotong buku dan cukur? Terima kasih. Ya, ya. Ya. Tentu tadi yang pertama haji siapa? Suwadi Pak. Suadiah itu masukannya. Ya, sampai Ustaz izin. Ketika kami memutar film tentang Pesta Babi, Ya. jadi ada film judulnya Pesta Babi. Itu orang pada asumsi marah. Mereka untuk maaf izin, kita menjelaskan juga supaya kita jangan sampai saja. Bapak izin, jika nanti ada informasi film judulnya Pesta Babi, jangan sampai kita mengutuk atau kita langsung juga marah. Karena kami sengaja memang juga menggelar kasus itu. Yang dimaksud Pesta Babi adalah intinya saat ini sudah terjadi fenomena orang-orang itu, mohon maaf, korupsi berjamaah. Di antaranya adalah pengelolaan hutan, tambang itu sudah dianggap hal yang biasa oleh para orang yang punya uang, koruptor. Jadi yang maksud Pesta Babi adalah pesta barang-barang hal yang haram. Tetapi judulnya aja yang membuat nyentrik, sehingga orang-orang pada emosi, mohon maaf ya, sampai terjadi berbagai benturan. Karena apa? Dipicu judulnya, pada intinya adalah mengkritik keadaan pemerintah dan sebagainya, yang saat ini sudah mulai tidak lagi pada kiblatnya barang-barang yang korupsi dipakai rame-rame, termasuk hal-hal yang memang melanggar adat, melanggar agama, itu dianggap yang legal. Termasuk tadi kita berbagai pesta-pesta anak muda itu dianggapnya itu terlaksana, tapi judulnya memang nyentrik. Nah, Bapak nanti kalau mendengar itu jangan sampai emosi. Itu terima kasih. Terima kasih masukannya Pak, bahwa Al-Quran Karim itu lebih dari separuh itu cerita, ya, kasus, ya, cerita-cerita. Tentu kalau kita nggak apple to apple ya, zamannya beda. Tetapi yang sama adalah nurani kita. Ya, semua manusia sampai hari kiamat punya hati, punya nurani, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. Kalau kita selalu apple to apple nggak akan dapat Pak, nggak akan ketemu pelajaran mahal dari Al-Quran. Kalau kita mau itu kan zaman, nggak akan pernah ketemu. Tetapi fa'tabiru ya ulil albab. Semua ini ambil orang yang punya hati, punya akal, ambil pelajaran. Maka dari kisah itu tidak diambil hukum Pak, tidak diambil hukum tapi diambil pelajaran. Yang diambil hukum adalah dalil. Ya, yang akan menghasilkan hukum halal haram itu adalah dalil. Tetapi cerita-cerita itu menimbulkan motivasi. Oke. Terus kemudian pertanyaan dari Haji yang kedua, sejak kita niat nih, kalau kemarin kita belum niat berkorban, masih
iya enggak masih sholat istikharah mungkin atau ngitung-ngitung antara pengeluaran ini dan sebagainya, kemudian hari ini bismillah. Nah, sejak hari inilah ketika sudah nawaitu berkorban tanggal 10 atau nanti tanggal 11, sejak itulah maka kita tidak boleh lagi disunahkan untuk tidak lagi memotong rambut, kuku, kumis dan sebagainya sampai nanti hewan kita disembelih. Gitu. Biar nyambung gitu Pak. Jadi ketika melihat kaca itu lihat jenggot kita ini kayak udah deket. Ada kukunya panjang, ya ada cakalan tuh, ada yang belum disembelih. Jadi selalu kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qurul ayyamil ma'lumat." Agar kita di hari 10 ini selalu Allah aja pikiran kita. Waliyadkur smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar kita senantiasa nyantol kalau terus salah satunya ketika kita berubah kita nggak bisa bersih badan, nggak bisa biasanya klimis, jadi nggak bisa ingat ada kambing nih, ada sapi yang harus dikorbankan, langsung teng ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah mengkondisikan spiritual kita. Kita berikan kesempatan mungkin ibu. Assalamualaikum. Pada saat nanti 9 Zulhijjah itu sebenarnya bagi yang melaksanakan haji ya kita itu amalan-amalan apa yang kira-kira yang baik untuk bisa kita amalkan supaya bisa benar-benar memanfaatkan amalan yang afdol di tanggal 9 Zulhijjah ketika saudara-saudara kita yang berhaji pada saat wukuf. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan tanggal 9 ketika saudara kita di Arafah kepanasan, ya, berdoa di padang Arafah yang mungkin juga akan panas haus, ya. Kita disunahkan yang paling baik adalah berpuasa tanggal 9, saum Arafah, yaum Arafah. Ketika Nabi ditanya tentang yaum Arafah, ahtasibuhu mukafiratun, saya berdoa berharap pada Allah bahwa puasa Arafah itu mengampuni dosa kalian tahun kemarin dan tahun yang akan datang. Itu Nabi itu ini senada dengan besarnya pahala haji ini, dan Rasulullah juga memahami bahwa tidak semua orang punya kemampuan untuk haji, ya kan ada syaratnya. Tapi harus ada sambung rasa yang kuat antara orang di tanah air dengan yang ada di sana. Sehingga yang di sini selalu juga, ya Allah, kapan aku bisa haji? Kapan aku bisa haji? Maka yang afdal pada tanggal 9 adalah kita berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa. Sehingga dengan begitu Allah ampuni dosa kita tahun kemarin yang kelepasan lah, tak namanya kita hilang, atau dosa yang tahun depan yang kita nggak tahu kapan kita lakukan, ya kan? Kadang kita nggak sadar kalau kita dosa, nggak sadar, gitu kan? Itu. Nah, begitu untuk tanggal 9. Afdal kita fokus puasa dengan puasa yang sebaik-baiknya. Dengan begitu semoga Allah melimpahkan rahmatnya, karunia kepada kita, berikan kemudahan untuk bisa haji dan umroh, ya kan? Ada ustadz yang kemarin sekarang dapat undangan dari Raja Pak, nggak kepikiran dia kan, tuh dapat undangan seorang imam musola Pak, imam musola, dia buta. Ya, imam musola itu kan musola Pak, bukan masjid Pak, musola, ya kan? Allah sampaikan kabarnya sehingga dapat undangan dari raja Pak, undangan dari raja. Sekarang haji ini gratis dan tinggalnya bukan di hotel tapi di salah satu istana kerajaan di samping Sofa Marwah itu. Kita haji tanggal 9 berarti hari Selasa, ya. Hari Selasa mungkin masjid perlu gelar iftar jama'i deh, ya kan, biar mereka semangat kan. Tanggal 9 hari Selasa kita buka bersama di Masjid Jami'
Al-Hidayah. Semoga jadi motivasi bersama. Yang Rasulullah sebutkan itu tanggal 9. Ya, kalau mau tambah pada tanggal 8-nya tarbiyah. Ya, kalau bisa 8 9, Masya Allah. Kalau bisa malah sejak tanggal 1. Kalau nggak bisa ngepusnya di 8. Kalau nggak dapat harga mati. Nah itu harga mati itu tanggal 9 pokoknya mah dek bismillah rapat keluarga 9 kita puasa ya. Siapa tahu adik yang akan haji nanti kalau bapak masih 20 tahun lagi antri, mungkin kamu yang akan haji entah dari pintu manapun. Allah sangat mudah untuk memberangkatkan hambanya untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Oke Ustaz, monggo di closing Ustaz. Oke. Sudah habis. Ya. Saya tutup dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih. Ma min amali bani Adam amalan yauman nahri ahabbu ila Allah min hiraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dahsyat pada tanggal 10 itu, pada yaumun nahar. Nahar itu pada tanggal 10, 11, 12, 13. Tidak ada amalan yang paling dahsyat di hari itu kecuali mengucurkan darah hewan kurban, menyembelih. Allah ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha. Nanti hewan kita sembelih itu Pak jadi saksi membela kita, syafaat datang kepada Allah ketika kita disidang Pak. Datang lengkap dengan tanduknya, kurunnya, wa asy'ariha, rambutnya Pak, wa abrafiha, kukunya lengkap datang. Ketika kita lagi sulit didatang nih Pak, Allah aku nih Allah. Ini sidang sama Allah ini nggak apa-apa. Ya, sidang dengan KPK aja udah terkencing-kencing Pak. Ya, ini sama Allah yang nggak ada sedikit pun yang ditinggal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna dama la yaqa min Allahi bi makarin qabla an yaqa bil ardi fatibu biha nafsan. Pahalanya dapat sebelum darahnya itu sampai ke bumi Pak. Padahal antara leher dengan tanah sangat dekat, tapi sebelum darah itu sampai pahala sudah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fatibu nafsan, maka bersihkan jiwa kamu nih, bersihkan jiwa kamu nih, bongkar tuh kebakhilan itu, bongkar kesombongan tradisi, bongkar, bersihkan tibu nafsan, bersihkan hati kamu sehingga mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan melewati lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah pelihara kita dari godaan syaitan, keluarga kita, guru-guru kita, pemimpin kita. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur
رحيم إنك رؤوف رحيم إنك جواد كريم يا رحمن يا لطيف يا خبير يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الإيمان من أهل القرآن من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل الشر والضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين kurang lebihnya maaf Allah muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallallahu alaihi wasallam barakallahu فبأي آلاء ربكما تكذبان